Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julian Wulandari, NPM 210111005 dari Prodi Ekonomi Pembangunan, kelas Perencanaan Pembangunan A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya perencanaan pembangunan, yaitu analisis tipologi klasen dan analisis SIFSER. Di sini saya memilih Provinsi Jawa Barat dan kabupatennya yaitu Indramayu. Data yang saya gunakan dari BPS atau Badan Pusat Statistik, dan alat yang saya gunakan Microsoft Excel. Baik, mari kita mulai presentasi tugas saya. Untuk yang pertama yaitu kita harus mencari LQ terlebih dahulu. Di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Indramayu, terdapat 5 sektor yang memiliki nilai LQ lebih dari 1, yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, pengadaan air, pengelolaan sampah limbah dan daur ulang, administrasi, pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Sektor-sektor ini termasuk ke dalam sektor basis karena memiliki nilai LQ lebih dari 1, yang artinya sektor-sektor ini dapat menjadi sumber pertumbuhan yang memiliki keunggulan komparatif untuk memenuhi kebutuhan wilayah tersebut dan memiliki potensi untuk dapat diekspor keluar wilayah. Dan sisanya terdapat 12 sektor yang memiliki nilai LQ kurang dari 1, yaitu pengadaan listrik dan gas, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, real estate, jasa perusahaan, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan kegiatan sosial, dan terakhir yaitu jasa lainnya. Sektor-sektor ini termasuk ke dalam sektor non-basis karena memiliki nilai indikator LQ kurang dari 1, yang artinya sektor-sektor ini tidak mampu untuk diekspor, bahkan tidak dapat memenuhi kebutuhan di wilayah tersebut itu sendiri, sehingga membutuhkan pasokan atau impor dari wilayah lain. Dan sektor yang paling kecil adalah jasa keuangan dan asuransi. Di sini LQ-nya yaitu 0,05. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis SIFSER. Analisis SIFSER sendiri adalah teknik analisa yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi perbedaan pertumbuhan dan kinerja perekonomian di beberapa wilayah. Nah, untuk mencari SIFSER sendiri, kita terlebih dahulu harus mengetahui KPN, KPP, KPPW. KPN sendiri yaitu komponen pertumbuhan nasional, KPP yaitu komponen pertumbuhan proporsional, KPPW yaitu komponen pertumbuhan pangsa wilayah. Dari ketiga tersebut ini kita tambahkan, lalu kita dapat mengetahui PE atau pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sendiri terbagi menjadi 2, yaitu tidak progresif dan progresif. Nah, tidak progresif sendiri adalah KPN tersebut ini memiliki nilai minus dan progresif memiliki nilai plus. Dapat kita cocokkan dengan data KPP. Lalu, setelah kita mengetahui di mana keberadaan keterangan ini, kita dapat melihat posisi relatif dari analisis SIFSER sendiri. Ketika PS dan DS plus, maka pertumbuhan pesat berada di posisi relatif 1, dan ketika PS min dan DS plus, maka cenderung berpotensi pada posisi relatif 2. Dan ketika PS berada di posisi plus dan DS minus,
maka berkembang posisi relatifnya 3, dan jika keduanya PS dan DS minus, maka berada di posisi relatif 4, yaitu keterbelakangan. Nah, di sini terdapat 9 sektor yang memiliki keterangan progresif. Di antaranya yaitu sebagai berikut. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan analisis tipologi klasen. Di sini kita mencari di mana sektor-sektor tersebut dapat dikelompokkan di kuadran keberapa. Untuk mencari tipe analogi klasen, yang pertama kita harus mencari G, S, GI, dan SI. Setelah itu kita dapat mengetahui hasil dari analisis tipologi klasen sendiri berada di kuadran berapa. Nah, untuk mencari G, S, GI, dan SI, kita harus mengetahui laju pertumbuhan dari provinsi dan kabupaten tersebut. Di sini saya memakai 4 tahun, yaitu 2019, 2020, 2021, 2022. Kita harus mengetahui jumlah, laju, dan kontribusi untuk dapat memasukkan ke dalam analogi klasen tersebut. Nah, di sini GI sendiri yaitu berartian pertumbuhan sektor daerah analis, dan G merupakan pertumbuhan sektor daerah acuan, dan SI merupakan kontribusi daerah analisis, dan S merupakan kontribusi daerah acuan. Nah, di sini data saya yaitu Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Indramayu, semua sektor relatif tertinggal dan berada di kuadran 4. Karena data yang saya miliki adalah GI-nya lebih besar daripada G, dan SI-nya lebih besar daripada S. Untuk keterangannya berada di sini, yaitu seperti ini ya. Jika G lebih besar dari GI dan S lebih besar dari SI, maka sektor maju dan tumbuh pesat berada di kuadran 1. Dan jika GI lebih besar dari G dan S lebih besar dari SI, maka sektor maju tapi tertekan berada di kuadran 2. Jika G lebih besar dari GI dan SI lebih besar dari S, maka sektor potensial dapat berkembang pesat, yaitu berada di kuadran 3. Dan yang terakhir, seperti data saya, yaitu GI lebih besar dari G dan SI lebih besar dari F, S, yaitu sektor relatif tertinggal berada di kuadran 4. Cukup sekian presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.